Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manul Obed Niko Pardede. Di sini saya berperan sebagai moderator dari kelompok 8. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ialah Lorenzi Burukaban dengan NIM 1213 11 10 18. Yang kedua Lucy Pakpahan dengan NIM 1212 41 10 36. Dan yang ketiga saya sendiri Manul Obed Niko Pardede dengan NIM 1213 11 10 04. Dan yang terakhir Meilani dengan NIM 1213 11 10 80. Di sini kami akan membahas mengenai materi belajar dan pembelajaran. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah sebagai tugas KKNI kami di tugas project pada mata kuliah Keterampilan Dasar Pendidikan Sekolah Dasar. Adapun dosen pengampu kami ialah Bapak Faruroji SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai belajar dan pembelajaran. Belajar sesuai pendapat oleh Sudirman adalah perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan seperti misalnya membaca, mengamati, mendengarkan, dan juga meniru. Sedangkan menurut Slemato, belajar adalah suatu proses dari usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai pengalaman individu itu dalam interaksi yang dilakukannya terhadap lingkungan sekitar. Dan belajar menurut dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu usaha untuk memperoleh kepandaian ataupun ilmu, kegiatan melatih diri, mengubah tingkah laku ataupun tanggapan dari pengalaman yang dilalui. Sedangkan pembelajaran adalah proses tindakan interaksi antara individu yang satu dengan yang lain, atau misalnya antara siswa dengan guru terhadap lingkungan belajar yang dapat membantu siswa tersebut agar dapat menjadi lebih baik dalam proses kegiatan belajarnya. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pengertian dari hasil belajar. Menurut Sanjaya, hasil belajar seperti hasil dari tingkah laku adalah hasil yang telah dirumuskan atau direncanakan atas kemampuan dan kompetensi individu yang dapat diukur dan ditampilkan melalui performance individu tersebut. Adapun tujuan dari belajar yaitu menurut Yulia Lawati, tujuan dari hasil belajar dikategorikan menjadi 3, yaitu ranah kognitif yang terdiri atas pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesis, serta penilaian. Dan yang kedua, ranah afektif yang terdiri atas penerimaan, penanggapan, penilaian, pengelolaan, serta bermuatan nilai. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu ranah psikomotor yang terdiri atas meniru, memanipulasi, keseksamaan, artikulasi, dan naturalisasi. Sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Di sini, saya Lorenzi Burukaban akan menjelaskan mengenai hakikat model dan metode pembelajaran, serta macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat model dan metode pembelajaran. Menurut Korey Sagala, hakikat model dan metode pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang dengan sengaja dikelola untuk memungkinkan ia ikut serta dalam tindakan tertentu pada kondisi khusus untuk mendapatkan respon. Yang kedua, menurut Trianto, hakikat model dan metode pembelajaran adalah suatu pola sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas ataupun pembelajaran dalam tutorial. Yang ketiga, menurut Dejamara SB, hakikat model dan metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam KBM agar terlihat bervariasi dalam proses pengajaran. Macam-macam model pembelajaran. Ada 3 macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran langsung. Pengertian dari model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Tujuan dari pembelajaran langsung ialah
Depdiknas menyebutkan bahwa tujuan utama pembelajaran langsung adalah untuk memaksimalkan penggunaan waktu belajar peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Arens, pengajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan, berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Pembelajaran berdasarkan masalah memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, belajar peranan orang dewasa yang autentik. Yang ketiga, model pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI. Definisi pendekatan PMRI. Sufina menyatakan bahwa PMRI adalah suatu teori pembelajaran yang telah dikembangkan khusus untuk matematika. Menurut Depdiknas menyatakan bahwa PMRI adalah satu pendekatan pembelajaran matematika yang coba menggunakan pengalaman dan lingkungan siswa sebagai alat mengajar primer. Saya Lucy Pakpahan akan membawakan materi mengenai macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode karya wisata. Metode karya wisata atau bisa dikatakan belajar di ruang kelas atau biasa disebut dengan outdoor. Yang kedua, metode stalking stick. Metode dengan bantuan tongkat dengan menunjuk siswa menggunakan tongkat yang dipegang oleh pendidik. Yang ketiga, metode simulasi. Metode dengan teknik sistem pengajaran dalam instruksional yang berorientasi dan telah digunakan dalam semua sistem pengajaran. Materi selanjutnya, jenis-jenis penilaian pembelajaran. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penilaian dengan memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung untuk memberikan balikan dan penyempurnaan program belajar siswa. Yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilakukan jika satuan pengalaman belajar seluruh materi dianggap telah selesai untuk menilai berdasarkan tingkatan belajar peserta didik. Selanjutnya sebagai angka rapor. Yang ketiga, penilaian penempatan. Bertujuan mengetahui keterampilan yang diperlukan siswa untuk mengikuti program belajar dalam menguasai kompetensi yang telah tercantum dalam silabus dan RPP yang telah diterapkan. Yang keempat, penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar siswa berdasarkan hasil penilaian formatif sebelumnya. Yang kelima, penilaian selektif. Penilaian selektif bertujuan untuk keperluan seleksi seperti ujian saringan masuk ke lembaga tertentu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai macam-macam penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan teknik tes dan berdasarkan teknik non-tes. Macam-macam berdasarkan teknik tes meliputi atas beberapa tes, yaitu seperti yang pertama, tes uraian. Tes uraian ini pada umumnya berbentuk esai ataupun soal tulisan yang sejenis dengan tes kemajuan belajar yang memerlukan suatu jawaban yang bersifat uraian kata-kata. Ciri-ciri pertanyaannya didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Teknis tes yang kedua yaitu soal pilihan berganda. Soal pilihan berganda adalah suatu bentuk tes yang mempunyai satu jawaban yang benar ataupun yang paling tepat. Dilihat dari strukturnya, bentuk soal pilihan berganda ini terdiri atas stem, option, kunci jawaban, distraktor, ataupun pengecoh.
Teknik tes yang ketiga yaitu isian singkat. Isian singkat ataupun jawaban singkat ini merupakan soal yang mengkehendaki jawaban dalam bentuk kata, bilangan, kalimat, ataupun simbol yang jawabannya hanya dapat dinilai benar atau salah saja. Ada dua bentuk soal jawaban singkat, yakni bentuk pertanyaan langsung dan bentuk pertanyaan tidak langsung. Jenis soal jawaban singkat ini dapat berupa pertanyaan dan melengkapi suatu isian. Dengan demikian, isian singkat ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik dengan melengkapi baik berupa bilangan, kalimat, simbol, kata, nama atau tempat, dan lain-lain secara singkatnya dan juga tepat. Teknik tes yang terakhir yaitu menjodohkan. Teknik tes menjodohkan ini terdiri atas dua kelompok pertanyaan. Biasanya kedua kelompok ini berada dalam satu kesatuan. Bagian sebelah kiri merupakan beberapa pertanyaan yang harus dicari jawabannya. Dan bagian sebelah kanan adalah jawaban yang dari pertanyaan kolom sebelah kirinya. Dalam bentuk yang paling sederhana, jumlah soal sama dengan jumlah jawabannya. Akan tetapi disarankan sebaiknya jumlah jawaban lebih banyak dari soal agar dapat mengurangi kemungkinan siswa menjawab dengan hanya menebak saja. Tes meliputi kegiatan observasi, studi dokumentasi, angket, wawancara, sosiometri, unjuk kerja, portofolio, dan analisis kerja. Sini saya akan menjelaskan bagian yang sering dipakai. Yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah kegiatan pengamatan untuk menghimpun bahan-bahan keterangan ataupun data-data yang akan dilakukan untuk suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu fenomena yang dijadikan sebagai sasarannya. Kemudian teknik non-tes yang kedua yaitu wawancara. Kegiatan wawancara merupakan skala atau bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab. Biasanya wawancara dapat dilakukan baik secara langsung ataupun tidak secara langsung. Wawancara yang dilakukan secara langsung yaitu antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai tanpa melalui perantara apapun. Sedangkan wawancara secara tidak langsung adalah kegiatan wawancara antara pewawancara kepada narasumber yang melalui perantara orang lain ataupun melalui media. Kemudian jenis macam kegiatan teknik non-tes yang ketiga yaitu angket. Angket merupakan kegiatan kuesioner yang dapat berbentuk suatu daftar-daftar pertanyaan secara tertulis yang harus dijawab oleh narasumber ataupun oleh yang ingin kita wawancarai dalam menjadikan sasaran dari kuesioner tersebut. Kemudian, teknik non-tes yang keempat yaitu portofolio. Portofolio merupakan kumpulan dokumen yang dapat berupa objek penilaian yang dipakai seseorang ataupun kelompok untuk bertujuan mendokumentasikan dan juga menilai perkembangan suatu proses portofolio ataupun proses hal tertentu yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan dari yang ditujukan yang dapat berdasarkan waktunya dari kumpulan hasil karya tersebut sebagai bukti kegiatan pembelajaran tersebut. Demikianlah materi yang saya bawakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan yaitu belajar merupakan salah satu hal besar yang mampu mengubah situasi dan kondisi seseorang. Perubahan itu dapat terlihat dari ketidakrasatahuan menjadi tahu dan mengerti, dari tidak bisa menjadi bisa, serta masih banyak lagi. Belajar dapat dilakukan dengan berbagai macam metode pembelajaran yang sangat mempengaruhi hasil belajar dari seseorang. Ada baiknya seseorang menggunakan sistem atau metode belajar dengan maksimal dan optimal.
agar mencapai hasil yang baik serta maksimal pula. Jika seseorang tidak belajar, maka akan ada kemungkinan terjadi minimnya sumber daya manusia yang menjadi sasaran utama dari ketertinggalan seseorang dalam belajar. Sekianlah hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.